Hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Apa kau ingin aku menolak wanita itu untuk malam ini? Rafka mendongak menatap Maya yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Tidak perlu, kau benar. Wanita ini cukup menarik, permintaannya juga tidak ada yang aneh. Dan aku mendapat tip yang lumayan besar. Maya menyeringai. Itu bagus. Tadinya aku sedikit khawatir karena Rena tampak malu-malu dan gugup seperti remaja. Kuharap kau sudah mengatasinya. Rafka menuang whisky yang ada di meja di hadapannya, lalu meneguknya. Dahinya mengernyit, merasakan cairan itu menuruni kerongkongannya. Dia baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Dia pasti takut ketahuan suaminya. Sebenarnya aku sedikit penasaran. Apa pekerjaan suaminya hingga harus meninggalkan istrinya yang cantik tiap akhir pekan? Salah seorang penjaga pintu fly club mendekati Maya lalu membisikkan sesuatu. Maya mengangguk lalu kembali menatap Rafka. Oke sayang, nikmati akhir pekanmu. Aku harus pergi. Rafka menghembuskan nafas lega begitu wanita itu menjauhinya. Rafka, kau terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Rafka menoleh menatap sahabatnya, Alan, yang sedang duduk bersandar di sofa melingkar di sampingnya. Memangnya apa yang bisa ku sembunyikan? Sekali lagi, Rafka meneguk minumannya. Alan memperhatikan Rafka dengan tajam. Aku bukan Maya, aku sahabatmu. Kau tahu tidak ada orang yang lebih mengenalmu selain diriku. Rafka terkekeh, romantis sekali. Alan mengabaikan komentar Rafka. Jadi, si Rena ini ada apa dengannya? Rafka menunduk menatap gelas di tangannya. Bibirnya melekuk membentuk senyuman. Gadis itu memintaku untuk menjadi kekasihnya. Alan mengangkat sebelah alis. Bukankah memang seperti itu tugas kita? Menjadi kekasih wanita-wanita yang kesepian ditinggal suaminya. Rafka mendengus kesal. Kau tidak dengar? Aku bilang gadis. Rena baru lulus kuliah dan dia belum menikah. Alan menegakkan tubuhnya. Jadi, maksudmu kau pria pertamanya? Ketika kalian berhubungan seks minggu lalu, dia masih perawan? Rafka menarik telinga Alan hingga membuat lelaki yang lebih tua darinya itu mengerang. Aku kekasihnya. Sepasang kekasih tidak harus berhubungan seks. Alan berhasil melepaskan diri lalu menjauh dari Rafka. Bagiku terdengar seperti ada udang di balik batu. Rena bukan gadis seperti itu. Benarkah? Bagiku semua wanita seperti itu. Rafka menatap Alan dengan pandangan tidak suka. Astaga Rafka, erang Alan. 16 tahun kau hidup di dunia malam, dan kau masih belum mempelajari sesuatu? Semua wanita yang berani menginjakan kaki di tempat seperti ini tidak pantas kau percayai. Rafka mendelik memperingatkan Alan, lalu menatap
menatap sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Tenang saja, suara musik terlalu bising. Lagi pula, sebagian besar pengunjung di sini sudah kehilangan setengah kesadaran mereka. Aku tidak ingin mencari masalah dengan Maya. Ya. Kau... Tiba-tiba Rafka bangkit. Itu Rena. Aku harus pergi sekarang. Rafka mengenakan jaketnya lalu beranjak pergi. Kau tidak mau mengenalkanku padanya? Rafka mengabaikan pertanyaan Alan. Dia segera menghampiri Rena yang tampak berusaha menemukan dirinya. Begitu melihat Rafka mendekat, Rena tersenyum lebar menampakkan seluruh giginya yang terawat. Seketika, perasaan ingin memeluk gadis itu begitu kuat menghantam dirinya. Hai, sapa Rena masih dengan senyum lebarnya. Hai, ayo langsung pergi dari sini. Rafka merangkul bahu Rena dan membantu gadis itu menyeruak kerumunan. Malam minggu merupakan malam tersibuk di Fly Club. Rafka cukup senang berkat Rena dirinya bisa bebas dari kesibukan malam minggu Fly Club yang melelahkan. Di lapangan parkir Fly Club, Rena menyerahkan kunci mobilnya pada Rafka. Bisakah kita langsung ke rumahku? Rafka membukakan pintu mobil untuk Rena. Kenapa? Minggu lalu kau tidak sempat mencicipi masakanku karena kita terlalu sering keluar. Sebelum kesini, aku sudah menyiapkan beberapa masakan. Kau mau kan? Pinta Rena manja. Rafka tidak bisa menahan diri lagi. Diangkatnya dagu Rena lalu dilumatnya bibir gadis itu. Rafka tersenyum ketika bibir Rena perlahan membuka, memberinya akses untuk memperdalam ciuman. Perlahan, lidah Rafka menelusup menikmati kehangatan gadisnya. Ya, gadisnya. Gadis kecil ini miliknya, setidaknya selama mereka bersama. Ketika Rafka menjauhkan diri, napas mereka berdua tersengal-sengal. Senyum Rafka merekah. Sepertinya kau sudah menguasai teknik yang kuajari minggu lalu. Wajah Rena memerah. Dia ingat dengan jelas apa yang mereka lakukan minggu lalu sebelum Rafka pergi. Rafka! Rena menegur lelaki itu dengan manja. Rafka terkekeh lalu sekali lagi memberikan kecupan singkat di bibir Rena sebelum berkata, "Ayo masuk." Setelah mereka di dalam mobil, suara Guntur tiba-tiba menggelegar. "Sayang, keinginanmu tepat. Kurasa kita tidak bisa pergi keluar." Rafka menatap Rena dengan senyuman nakal. "Mungkin kita bisa melanjutkan pelajarannya?" "Rafka," seru Rena. Perlahan, lelaki itu turut menembus tirai hujan menghampiri Rena. Rena menoleh dan mendapati Rafka sudah berdiri di sampingnya dengan air menetes-netes di wajahnya. "Apa yang kau lakukan? Masuklah, aku akan selesai sebentar lagi." "Percuma saja. Kau harus mencuci lagi pakaian-pakaian itu." Rena menunduk menatap kain basah di tangannya. "Kau benar." Dengan jari telunjuknya, Rafka mengangkat dagu Rena. "Jatuhkan saja," perintah Rafka dengan suara serak. Rena bisa melihat dengan jelas mata Rafka yang berkilat penuh gairah. Entah kenapa, tubuhnya menjadi hangat di bawah guyuran hujan. Bibirnya terbuka karena nafasnya terengah. Seperti dihipnotis,
Rena menjatuhkan kain basah di tangannya. Matanya tidak bisa berpaling dari mata Rafka. Perlahan Rafka menunduk. Sentuhan awal bibir mereka sangat lembut. Suara erangan terdengar dari tenggorokan Rafka ketika gadis dalam dekapannya membuka bibirnya. Dengan senang hati, Rafka menelusupkan lidahnya di antara bibir Rena, membuat tetes hujan berbaur dalam ciuman mereka. Setelah puas mencicipi kehangatan Rena, Rafka menjauhkan diri. Kedua tangannya berada di sisi kepala gadis itu. Rena, ini kesempatan terakhirmu untuk menolakku. Kalau kau tidak mau ini berlanjut, dorong aku menjauh sekarang. Mereka saling menatap dengan pandangan berkabut penuh gairah. Seulas senyum tersungging di bibir Rena. Dengan sikap malu-malunya, gadis itu mengalungkan lengan di leher Rafka. Dia mendekat, merapatkan tubuh mereka. Sekali lagi, Rafka mengerang mendapat undangan itu. Lelaki itu menekuk sebelah lututnya lalu membopong tubuh Rena. Mereka terus saling menatap. Tidak rela memutus kontak di antara mereka ketika Rafka bergerak memasuki rumah. Aku hanya sanggup sampai di sini. Rafka menurunkan Rena di sebelah kasur lantai yang mereka tempati bersama minggu lalu. Aku tidak seberat itu. Memang tidak, tapi aku bisa meledak dalam perjalanan ke kamar. Meledak? Rena terkikik geli. Pilihan kata yang bagus. Sudah cukup bicaranya. Rafka sudah menanggalkan kemejanya. Lelaki itu memegang tepi kaos Rena, bersiap untuk melepaskannya juga. Kenapa lampunya dibiarkan menyala? Aku malu. Rena menunduk, tidak berani menatap Rafka lagi. Rafka tersadar, ini pasti pengalaman pertama gadis itu. Dia tidak bisa mengharapkan Rena begitu saja menanggalkan pakaian di depan kekasih pertamanya. Entah kenapa, kenyataan itu membuat dada Rafka berdesir gembira. Kau bilang takut tidur dalam gelap? Jika bersamamu, aku tidak takut tidur dalam gelap. Izinkan aku melihatmu, seluruh dirimu. Permohonan Rafka yang serak membuat sesuatu mengejang di perut Rena. Tenggorokan Rena tercekat. Gadis itu mengangguk perlahan membuat senyum Rafka merekah. Lelaki itu menunduk, menghisap bibir bawah Rena, membuat gadis itu mengerang. Dengan kelambatan yang menyiksa, Rafka mengangkat kaos Rena sambil menghujani gadis itu ciuman di rahang dan dagunya. Rafka mundur sesaat untuk melepaskan kaos dari kepala Rena. Tanpa membuang waktu lagi, Rafka melingkarkan lengan di dada Rena, menjangkau pengait bra di punggung gadis itu. Bibirnya mendarat di sisi leher Rena. Berkali-kali menanamkan ciuman basah. Suara erangan terdengar dari gadis itu. Suaranya bagai nyanyian sensual di telinga Rafka, membuat dirinya semakin menegang. Membungkuk, Rafka melepaskan celana jeans Rena. Gadis itu bertumpu pada bahu Rafka untuk menjaga keseimbangan. Rena menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah karena Rafka memperhatikan dirinya dengan mata yang seolah terbakar. Rafka mendekat hingga dada Rena yang semakin mendegang terhimpit dada telanjangnya yang keras. Rafka kembali mengangkat dagu Rena dengan telunjuknya.
Jangan sembunyikan wajahmu dariku. Aku ingin melihatmu. Perlahan, Rena mengangkat wajahnya. Mendadak terpesona oleh wajah lembut Rafka dengan mata yang semakin kelam karena menahan gairah. Sekarang giliranku. Lepaskan celanaku. Rafka berbisik serak di telinga gadis itu.